Pengajian Al-Futuhat ya, sudah sampai pada halaman 103. Pada penjelasan sebelumnya Syekh Muhyiddin sudah mengurai tentang makna man arofa nafsah arofa robbah ya. Siapa yang kenal dirinya maka dia mengenal Allah. Ya, penjelasannya sudah tuntas ya. Ada 2 minggu yang lalu. Kemudian pada minggu yang lalu ya, itu yang dibahas ayat yang dikutip oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yaitu ayat wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini sebagai bukti bahwa proses kejadian alam semesta dan seisinya itu berproses ya. Artinya bertajali ya, berproses tajalinya, tahapannya. Maka saya paling senang memahami hakikat alam semesta itu dengan pendekatan martabat 7. Itqala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata lil malaikah, kepada malaikat. Berarti pada saat itu yang sudah diciptakan oleh Allah yaitu malaikat. Malaikat diundang. Ya, Allah menyampaikan gagasan, ide. Ini gagasan ide. Jadi para malaikat semuanya diundang. Allah ingin menyampaikan sebuah gagasan atau ide soal rencana penciptaan khalifah di muka bumi. Gitu. Jadi Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Ini baru ide, gagasan. Belum tercipta, Adamnya juga belum ada. Apalagi buminya, apalagi kita, ya kan? Karena Adam sebagai manusia pertama. Nah, ketika Allah menyampaikan ini, malaikat ini sudah ya protes ya. Atus'alu fiha mayyubsitu fiha wa yasfikud dima. Ya, apakah kamu akan menjadikan ya pertumpahan darah, mayyubsitu orang yang akan merusak, wa yasfikud dima dan orang yang menumpahkan darah itu. Jadi artinya malaikat apa dengan sujud kami, tasbih kami masih kurang ya Allah gitu. Kok mau menciptakan makhluk baru, paling ujung-ujungnya nanti ya dia yang akan merusak dan dia juga akan melakukan pertumpahan darah. Ini protesnya para malaikat ya, dengan bahasa yang lembut. Allah menjawab, merespon, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Gitu. Karena Allah akan menciptakan yaitu kehidupan di muka bumi ya, dan menjadikan Adam dan anak cucunya sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu ya sebagai orang yang akan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Itu khalifah. Jadi ketika ayat ini disampaikan itu baru gagasan dan ide. Lah, kemudian dalam ayat berikutnya baru Allah menciptakan Adam. Ya, sudah dieksekusi dari rencana
kemudian menjadi tahapan pelaksanaan eksekusi. Ya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa id qulna lil malaikah, ya, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, ya, fasajadu, semua sujud. Para malaikat semua sujud, illa iblis, hanya iblis yang tidak mau sujud. Nah, di sini kita paham bahwa iblis ini dulunya adalah malaikat, ya. Mungkin yang protes tadi ketika Allah benar-benar menciptakan makhluk baru yaitu yang bernama Adam, kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk sujud. Bagi malaikat yang ya taat dan dengan perintah Allah, ya semua sujud. Tapi ada satu malaikat yang tidak mau. Nah, dalam kitab Syairus Salikin namanya Azazil. Nah, Azazil inilah yang akhirnya menjadi iblis. Wasajadu, ya, illa iblis, semua bersujud kecuali iblis. Ini berarti sudah berproses, ya, sudah ada Adam, kemudian ya Adam berarti sekaligus pasangannya, terus iblis. Iblis ini juga akhirnya dendam dia. Wah, dulu martabatnya itu sangat istimewa di sisi Allah, kemudian jatuh menjadi terlaknat, kemudian bersumpahlah iblis, wallahi la'uhwiyannakum ajmain, demi Allah aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Jadi sumpahnya iblis ini akan terbukti, ya, ketika sudah nanti Adam dan Hawa turun di muka bumi. Nah, dari sini kita memahami tentang teori tajalli, ya, berawal dari ide, gagasan, kemudian pelaksanaan, terus setelah itu menjadi wujud yang nyata, wujud atsam, yaitu peristiwa di bumi, ya, karena ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, ya, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, ternyata keduanya mendekati. Ini juga atas propaganda iblis. Iblis kan dendam, wah enak aja nih Adam sama Hawa, akhirnya digoda, kemudian keduanya khilaf, ya. Jadi la taqrabu hadhihi syajarah ini bahasa Al-Quran yang sangat bagus, ya, yang sangat sopan dalam menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi pada Adam dan Hawa. Sebenarnya kalau hanya tidak boleh mendekat itu kan ya gampang lah, kalau namanya nggak boleh dekat pohon. Tapi makna daripada jangan dekati pohon ini itu kan memiliki makna, ya sebenarnya tidak boleh kamu berdua ini bersentuhan, berhubungan, gitu. Karena iblis tahu kelemahannya, masuk ke Adam, masuk ke Hawa, nah, akhirnya jadilah peristiwa itu. Akhirnya Allah murka, kemudian Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Ini proses yang namanya tajalli. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, bahwa proses hudus muhdas di alam semesta ini ya sesungguhnya tidak bisa lepas dari apa yang sudah didesain pada saat di zaman qadim gitu. Jadi ini maksudnya ke arah situ. Nah,
Kemudian selanjutnya saya akan sampaikan fakanal wahid ridaan wa huwa alladhi dhuhara wa huwa al khalifah al mubda bi fatkidal itu. Maka al wahid yang esa itu ridaan, ya rida itu ya pakaian. Wa huwa alladzi dhuhara, yang sudah alladzi dhuhara, yang sudah nyata. Wa huwa yaitu al khalifah. Jadi maksudnya proses penciptaan yang sudah berwujud menjadi khalifah, yaitu adanya Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Al-mubda, al-mubda itu berarti yang diadakan. Ya, yang diadakan, siapa yang mengadakan? Ya Allah. Ya. Akhirnya menjadi penghuni bumi. Wa kana al-akhar murtadiyan wa huwa alladhi khafiyun wa huwa al-qadim al-mubdi fala ya'riful murtadi illa batinal rida. Kemudian yang lain itu murtadiyan, itu memakai. Wa huwa alladhi khafi, dan ini sifatnya samar. Wa huwa al-qadim, yang bersifat qadim. Al-mubdi, nah, kalau al-qadim, al-mubdi berarti yang mengadakan. Kalau al-mubda yang diadakan, tapi kalau al-mubdi yang mengadakan. Fala ya'riful murtadi, maka tidak mengetahui orang yang memakai pakaian ya, illa batinar rida, kecuali dalamnya rida atau pakaian. Wa huwa al-jam'u wa yashiru arida ala syaklil murtadi, maka jadilah pakaian itu sebagai bentuk yang dipakai oleh orang yang memakai baju. Jadi maksudnya begini, ini perumpamaan rida murtadi ya, ini ibarat ya kita memakai baju. Ya, baju ini berarti kan aspek zahir. Nah, di balik baju ini ada aspek batin. Pesan dari mu'alif ini, jangan sampai kita ketika memakai baju lupa pada aspek batinnya. Ketika kita sudah melihat wujud khalifah di muka bumi dan seisinya, itu lupa dengan aspek hakikatnya, aspek batinnya, yaitu Allah sebagai al-mubdi yang bersifat qadim, yang menciptakan alam semesta. Ini satu perumpamaan, ya. Jadi ar-rida dan al-murtadi. Fa'in kulta, ya posisi rida itu ya sebagai rida, pakaian luar ini sebagai pepaes untuk memperindah. Jadi syariat itu untuk memperindah. Ya, seperti Ka'bah itu aslinya kan hanya tumpukan batu, tapi kemudian ditutup, ya, diberikan kiswah, ya, diberikan penutup menjadi indah. Nah, ini kalau perumpamaan kiswah itu cukup menarik. Jadi Ka'bah ini kalau dilihat dari sisi hakikatnya, asal usulnya ya, itu kan tumpukan batu. Dari zaman Nabi Adam
sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, ya. Kemudian pada zaman dinasti Umayyah Abbasiyah itu ukuran Ka'bah itu mengalami beberapa pergantian, ya. Kemudian para ulama memberikan fatwa ya tidak boleh menjadi proyeknya para sultan, ya, untuk merubah-rubah Ka'bah itu. Nah, Ka'bah yang sekarang ya itu kalau kita lihat secara lebih dekat yaitu tumpukan batu-batu. Di dalamnya ya hanya ada tiang 3, kan? Tapi karena ini sudah menjadi perintah Allah bahwa kita disuruh sholat menghadap kiblat dan kiblatnya titiknya adalah Ka'bah, itu jangan dipahami sebatas lahiriah, sebatas Ka'bah fisik, tapi itu sebagai simbol keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dipandang dari sisi hakikatnya. Oh, simboliknya, yaitu hakikatnya ya simbol keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara hakikat yang asal apa adanya kemudian ditutup dengan kiswah semakin indah. Nah, kiswah ini kalau dalam bahasa Imam Ghazali itu sebagai rida penutup. Itu memperindah, mempercantik. Sama, manusia juga sama, memakai baju dengan berbagai model supaya indah. Nah, kalau semua nggak pakai baju ya hakikat tok ya nggak ada indahnya. Gitu. Begitu juga Ka'bah. Jadi di sini sesungguhnya ada ya relasi yang sangat integrated, terhubung antara syariat dan hakikat itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Perumpamaan Ka'bah dengan kiswah, perumpamaan kita ya dengan baju dan pakaian. Itulah oleh Syekh Ibnu Arabi diingatkan jangan sampai ketika melihat rida aspek luar lupa aspek dalamnya. Nah, kalau kita lihat ke wilayah alam semesta, kalau kita melihat wujud alam semesta yang sudah nyata ini beragam warna-warninya, ya jangan lupa ingat kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat indah sekali bahasa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Arabi. Fa in qulta wahidun sodakta wa in qulta dzatani sodakta. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat ya dari aspek hakikatnya satu ya bisa kalau dikaji dari sisi hakikat. Tapi kemudian oh iya ada aspek lahir batin, iya bisa. Karena ketika sudah berwujud, nah itu ya tentu ada zahir dan batin, ada syariat dan hakikat. Sodakta ainan wa kasfan. Jadi kita bisa melihat secara ain mata lahiriah. Wa kasfan dan mata batin. Kasfan itu melihat secara hakikat. Itu kasfan. Maka ada istilah ahlu kasfi atau ilmunya mukasyafah, itu adalah orang yang memahami dari aspek substansi dari sisi hakikatnya, itu ahlu kasfi. Walillahi darun mangkola al-kamil. Ya, ini ada sebuah nadom. Raqqad zujaju wa raqqatil khamru fatashabahal amru. Ini untuk membahas tentang itu tadi dua wujud yang terkadang bikin bingung bagi yang belum paham, tapi bagi yang paham ya akan terasa indah ya dalam memandangnya.
Roko tipis, az-zujaju apa kaca, warokot dan tipis, al-khomru apa khomer. Kalau kita perumpamakan ya, kalau kaca ini, ya, gelas ini putih jernih, kemudian di dalamnya itu juga ada air yang sama jernih gitu. Fatasakala, maka akan menimbulkan keserupaan. Fatasakala itu akan menimbulkan kemuskilan. Fatasabaha, maka akan terjadi tasabuh, keserupaan. Al-amru, dua perkara. Ini misalkan tadi karena sama-sama jernih bening antara mana gelas dan mana khomer itu. Kalau kita perumpamakan yang di depan kita antara gelas ini dan isinya karena sama-sama jernih, ini mana ya? Ini kelihatannya nggak ada isinya ya, karena isinya jernih gitu. Sehingga melihat wujud ini dikira nggak ada airnya, padahal ada airnya. Gitu. Jadi muncul sebuah problem membedakan antara wujud gelas yang istilahnya jernih, putih, bersih, kemudian juga air yang disimbolkan dengan khomer yang wujudnya juga jernih, bersih. Ketika masuk dalam satu gelas, ini pasti akan menimbulkan pertanyaan, apakah di dalam gelas itu hanya gelas tok atau ada airnya? Gitu. Karena dilihat nggak ada istilahnya bayangannya atau nggak ada tanda-tanda lainnya gitu. Karena sama-sama bening dan jernih. Faka'annama, maka seolah-olah seperti khomarun, wala kotahun, jadi seolah-olah itu yang ada hanya khomer ya, arak, wala kotahun, dan juga tidak ada gelas. Jadi dianggap itu enggak ada gelasnya, yang ada hanya khomernya. Tapi waka'annama, dan seolah-olah kotahun, yang ada hanya gelas, wala khomrun, dan tidak ada arak itu. Jadi ini hanya perumpamaan yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin bin Arabi. Jadi supaya kita paham, ini perumpamaan yang jelas. Ini ada gelas kaca yang jernih, putih, kemudian bening gitu ya. Begitu juga airnya. Airnya sama beningnya. Orang melihat seolah-olah nggak ada isinya, nggak ada airnya. Tapi sisi lain orang melihat, itu yang ada air dok, gelasnya nggak kelihatan. Gitu. Nah, ini maksudnya dalam memahami antara kholik dan makhluk, yaitu seringkali terjadi fatasakala, fatasabbaha. Ya, seolah-olah itu ya, kalau dalam posisi dia sedang taroki ya seolah-olah ya tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah. Tapi ketika posisi tanazul, nah itu bisa proporsional. Ini hamba, tapi hakikat hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa amma dhahirur rida, dan adapun dohirnya rida, ya, rida itu pakaian, fala ya'rifu, maka tidak mengetahui siapa al-murtadi, orang yang berpakaian abadan, selamanya. Terkait dengan aspek dohirnya rida, orang yang pakai pakaian itu tidak mengetahui selamanya. Wa innama ya'rifu, dan sesungguhnya dia mengetahui batina dzatihi, batin dari zatnya rida,
Wa dan bermula batin itu hijabnya. Fakadzalika la ya'lamul haqqo illal ilmi. Jadi maksudnya ini orang yang disebut murtadi. Murtadi itu orang yang memakai pakaian tadi. Itu dia tidak mengetahui. Ya. Apabila dia tidak menyadari bahwa ada aspek rida luar, zahir, dan juga ada aspek batin. Kalau dia hanya melihat dari sisi aspek batinnya, ya, maka akan tersingkap hijabnya. Contoh ya, oh di balik baju ini ya ternyata ada wujud fisik. Begitu juga di alam semesta. Di balik alam semesta ini ada penciptanya. Fakadzalika maka demikian itu la ya'lamu al-haqqo. Ya, begitu juga ini la ya'lamu tidak mengetahui al-haqqo, yaitu al-haq. Al-haq ini harus dipahami secara utuh. Jadi kata al-haq dalam istilah ilmu hakikat, ya, baik di Al-Futuhat maupun di Insan Kamil maupun di Atufah Al-Mursalah. Jadi al-haq itu yaitu wujud semesta yang dipahami dari aspek hakikatnya. Jadi tidak sebatas wujud dohir tok. Kalau melihat wujud dohir tok, dia nggak dipahami secara hakikatnya, ya ini kadang orang terhijab. Contoh, melihat wujud alam semesta kalau dipandang hanya dari fisikly, lahiriah, ya orang melihat gunung ya sebatas gunung, melihat laut sebatas laut, tidak bisa terkoneksi memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia sudah menyadari, terbuka wawasan hakikatnya, melihat wujud alam semesta, ngerti dari sisi hakikatnya, lah, maka wujud yang nyata di alam semesta ketika sudah terkoneksi dengan Sang Pencipta, itu namanya al-haq. Jadi kalau kita melihat wujud alam semesta, kemudian batin kita terkoneksi dengan menyaksikan penciptanya, yaitu disebut al-haq. Jadi ada istilah yang berbeda. Allah itu sebagai zat wajibul wujud, ya, yang bersifat qadim, ya. Sedangkan al-haq ini adalah aspek tajalliyat, ya, wujud nyata di alam semesta. Kemudian kita mampu memandang aspek wujud ini kepada al-fa'il al-hakiki, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut al-haq. Maka kalau kata al-haq sudah paham maknanya, maknanya adalah ini wujud aspek lahir yang sudah menembus aspek batin kepada penciptanya. Jadi melihat wujud alam semesta kemudian langsung terkoneksi kepada Allah. Itu namanya kata al-haq. Ini dalam istilah ulama muhakikin. Maka orang tidak akan mengetahui al-haq. Al-haq itu tadi yang sudah
punya definisi tadi bahwa wujud alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kita memandang dari sisi hakikatnya kembali kepada Allah, ya. Illal ilma, kecuali dengan ilmu. Gitu. Jadi tidak bisa memahami al-haq kecuali dengan ilmu, kecuali dengan teori. Maka para ulama tadi sudah membangun sebuah teoritis pendekatan. Ya, kalau di Durun Nafis ya seperti tadi perumpamaan ombak laut, ombak buih. Ini perumpamaan di dalam kitab Durun Nafis. Di dalam kitab At-Tufa Al-Mursalah itu menggunakan perumpamaan biji kurma dan pohon kurma. Itu. Nah, ini kan analog-analog ini sesungguhnya untuk membantu akal kita supaya memahami hakikat yang hakiki. Ya. Nah, kemudian di Jawa, para ulama-ulama Jawa yang ahli hakikat memberikan perumpamaan seperti wayang, dalang, kelir. Gitu. Jadi gerakan wayang tidak terlepas dari gerakan sang dalang. Tidak mungkin wayang ini bergerak tanpa kehendaknya sang dalang. Nah, ini maksudnya orang tidak sampai pada pemahaman al-haq tadi, yaitu memandang wujud yang terkoneksi dengan mengembalikan kepada Allah. Ilal ilma, ya kecuali harus paham teoritisnya, teorinya. Kama la yahmaduhu alal haqiqat ilal hamd. Begitu juga orang tidak bisa memuji Allah secara hakikat kecuali pujian. Ya, contoh ini dalam kaitannya dengan pujian. Ada qadim ala qadim. Ya Allah memuji ya zatnya sendiri. Qadim ala hudus, Allah memuji ya ciptaannya. Atau hudus ala qadim, Allah memuji, makhluk memuji kepada Allah. Atau hudus ala hudus, makhluk memuji makhluk. Lah, hakikatnya semua yang punya pujian ya Allah. Nah, ini bisa dilihat dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillah, milik Allah. Jadi segala puji, alnya al-ta'rif, segala puji semua milik Allah. Kalau kita sudah menyadari bahwa semua puji milik Allah, maka manusia itu ya sesungguhnya kalau dipuji sesungguhnya ya harus dikembalikan kepada Allah. Nah, di sini letak perbedaan. Kalau orang yang sudah paham ilmu hakikat ketika dipuji itu malu. Karena pujian itu tidak layak untuk dirinya, yang layak dipuji adalah Allah. Misalkan ada orang dipuji karena ilmunya, orang dipuji karena wajahnya, orang dipuji karena macam-macamnya. Kalau orang yang paham hakikat malu. Ya, kenapa? Semua milik Allah. Kalau puji ya pujilah Allah. Ya, saya sebagai hamba yang tidak punya daya dan kekuatan. Tapi sebaliknya kalau hamba yang terhijab dipuji, ya, misalkan gantengnya, ya, akhirnya hidungnya tambah gede gitu. Dipuji ilmunya, akhirnya tambah ujub. Dipuji kekayaannya, akhirnya tambah sombong. Kenapa? Karena dia masih terhijab, belum bisa memahami hakikat pujian. Kalau sudah paham pemilik pujian yang hakiki adalah Allah, ya alhamdulillah, maka kita ini ya la haula wala quwata illa billah. Maka para ulama-ulama sufi ya ketika mendapat pujian itu sedih. Ya, saya masih ingat di dalam kitab Syarah Hikam
itu saya hafalin doa ya yang ditulis dalam kitab hikam ketika dipuji orang. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Gitu. Allahumma ja'alni khairan mimma wala tu'ahidni bima yaqulun. Dan jangan engkau turunkan adab atau siksa hukuman dengan ucapan dia. Gitu. Karena sesungguhnya dia memuji salah alamat. Yang layak dipuji hanya engkau ya Allah. Saya hamba yang tidak punya apa-apa, tidak layak untuk dipuji. Wahfirli ma la ya'lamun. Ampunilah ya Allah karena mereka belum tahu ilmunya. Gitu. Ini sikap kehati-hatian para sufi ketika mendapatkan pujian. Jadi hanya orang-orang yang terhijab lah ketika dipuji terus GR, terus ujub, terus sombong. Ini artinya orang yang terhijab tidak bisa memandang hakikat pujian. Ya, jadi sampai sini dulu. Ya, cukup mencerahkan ya penjelasan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Mudah-mudahan kita diberikan kefutuh ilmu kita di dalam memahami ajaran Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab ini dan juga diberikan anugerah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wa nafiqina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.